Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Anak-anak semua, silakan perhatikan peta berikut ini. Peta Asia Tenggara. Ada negara Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan ada Timor Leste. Negara-negara tersebut merupakan negara tetangga. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan tersebut juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan kemarau. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Luas negara Singapura yaitu 622 km persegi. Kelompok etnis yaitu dari Tionghoa. Tionghoa merupakan kelompok terbesar. Ada Melayu dan India. Bahasa dari Singapura yaitu Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama mayoritas terbesar adalah agama Tao. Kemudian ada agama Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan adalah Majulah Singapura. Pemerintahannya berbentuk republik.
Kepala negara Singapura adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan mata uang dari Singapura adalah dolar Singapura. Negara Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Negara ini mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintahan Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Pemerintahan Singapura membuat peraturan ketat untuk masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Negara tetangga Thailand dan Vietnam. Di gambar ini merupakan gambar peta negara Thailand. Di gambar yang selanjutnya merupakan gambar peta negara Vietnam. Kita akan membahas tentang negara Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand termasuk negara yang beriklim tropis. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon, yaitu memiliki ketinggian 2.576 meter. Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Thailand beribukotakan Bangkok. Luas negara Thailand yaitu 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar di Thailand yaitu Thai, Tionghoa, dan Melayu. Bahasa yaitu Thai. Lagu kebangsaan dari Thailand yaitu Pang Chart Thai. Agamanya agama Buddha, pemerintahannya berbentuk kerajaan. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan perdana menteri, dan mata uang dari Thailand adalah baht. Batas negara Thailand, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Negara Thailand, kondisi geografis atau kondisi alam berbeda dengan negara Vietnam. Sekarang kita akan mempelajari tentang kondisi alam di negara Vietnam. Vietnam memiliki luas kurang lebih
331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Kelompok etnis yaitu Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agama terbesar di negara Vietnam adalah Buddha. Ada juga agama Kristen dan Tao. Pemerintahan berbentuk republik sosialis. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri, dan mata uang dari negara Vietnam adalah Dong. Batas negara sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuja, dan Laos. ASEAN. Nah, di materi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam berbagai bidang berikut ini. Contohnya, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Kemudian, penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN yaitu ASEAN Aceh Fertilizer Project, ASEAN Copper Fabrication Project, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA
merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kawasan bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Yang terakhir yaitu Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN di dalam bidang ekonomi. Tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di bidang politik, yaitu meliputi pengiriman data dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Keadaan sosial budaya negara tetangga, yaitu negara Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan. Banyak wisatawan yang ingin berbelanja di negara Singapura. Selanjutnya ada negara tetangga kita yaitu Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo dai. Áo dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Ada negara tetangga kita yaitu Thailand. Thailand dikenal dengan sebutan negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Pembangunan sektor pertanian di negara Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu negara Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian.
Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Negara Laos. Keadaan alam negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Negara Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utama dari negara Laos adalah tanaman pangan, yaitu padi dan jagung. Hasil hutan utama negara Laos berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang importnya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Keadaan alam di negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, dan Gunung Pinatubo. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama dari negara Filipina yaitu sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan... Nah, anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi IPS, yaitu karakteristik, geografis, dan kondisi alam dari negara-negara tetangga. Semoga apa yang kalian simak tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.